Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Septina, NIM 2001052020 dari kelas 2D D3 Teknik Telekomunikasi, mata kuliah Teori dan Perencanaan Antena. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal pada ujian akhir semester mata kuliah Teori dan Perencanaan Antena. Bisa dilihat, saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yaitu yang pertama yaitu tentang pengantar antena. Nah, pengantar antena ini kita membahas tentang antena microstrip. Antena microstrip sendiri itu ialah suatu konduktor metal yang menempel di atas ground plane. Kemudian di antaranya itu ada bahan-bahan dielektrik. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana bentuk antena microstripnya. Antena microstrip ini yaitu antena yang memiliki massa ringan. Kemudian dia juga mudah difabrikasi dengan sifatnya yang konformal. Nah, antena ini juga lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan jenis antena yang lain. Nah, karena sifat-sifat yang dimiliki oleh antena microstrip ini memungkinkan dan pada saat sekarang memang sangat dibutuhkan pada peralatan telekomunikasi. Kemudian untuk antena microstrip ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya itu bisa yaitu kayak seperti bandwidth-nya yang sempit, gain dan directivity-nya kecil, dan efisiensinya juga rendah. Oke, untuk soal yang kedua, yaitu karakteristik antena microstrip. Nah, ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh antena microstrip ini. Ini juga ada beberapa gambar, yaitu ada gambar 14.1 dan 14.2. Nah, untuk yang pertama, karakteristik yang pertama, yaitu ada 3 lapisan. Nah, 3 lapisan ini yaitu ada conducting patch, kemudian ada substrat dielektrik, dan ground plane. Oke, kita akan bahas satu persatu. Di sini kita bisa lihat ini adalah patch, kemudian ini ada ground plane, dan ini ada dielektrik substrat. Yang pertama yaitu conducting patch. Conducting patch. Nah, patch ini berfungsi untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik ke udara. Dia terletak di paling atas dari keseluruhan sistem antena ini. Kemudian patch ini terbuat dari bahan konduktor, misalkan tembaga. Nah, bentuk patch ini itu bisa bermacam-macam. Nah, kita bisa lihat di sini bentuknya bisa berupa square, kemudian ada lingkaran. Nah, ada bentuk segitiga dan circular ring. Oke, yang kedua yaitu substrat dielektrik. Nah, apa sih fungsinya dari substrat dielektrik ini? Ini berfungsi untuk media penyalur game dari catuan. Nah, karakteristik substrat ini yaitu sangat berpengaruh pada besar parameter antena. Pada antena microstrip, semakin tinggi besar permivitas relatifnya, nah maka ukuran conducting patch pun akan semakin kecil, dan begitu pun sebaliknya. Dan sebagai akibatnya itu akan memperkecil daerah radiasi. Oke, pengaruh ketebalan substrat ini yaitu adalah pada bandwidth. Nah, penambahan ketebalan substrat akan memperbesar bandwidth. Nah, tetapi berpengaruh terhadap timbulnya gelombang permukaan atau surface wave. Nah, yang ketiga yaitu ground plane. Ground plane ini adalah gambar dari ground plane. Ground plane ini terbuat dari bahan konduktor yang fungsinya itu sebagai reflektor dari gelombang elektromagnetik. Bentuk konduktor ini bisa bermacam-macam, tapi pada umumnya digunakan itu untuk yang berbentuk persegi 4 atau square ini, dan lingkaran. Dan yang bentuk circular atau lingkaran.
Nah, itu adalah untuk soal nomor 2. Selanjutnya, yaitu kita akan bahas untuk soal nomor 3, yaitu cara mencatu daya atau feeding method. Di sini juga saya sudah menyiapkan beberapa gambar. Nah, untuk cara yang pertama, yaitu microstrip feed line. Microstrip feed line. Nah, jenis saluran ini yaitu sebuah garis langsung yang terhubung ke tepi patch. Nah, ini dia. Kemudian skema pencatuan microstrip line ini adalah tujuan dari penyisipan cut-in dalam patch ini adalah mencocokkan impedensi dari saluran terhadap patch tanpa memerlukan penambahan elemen matching lainnya. Maka skema pembuatan saluran ini mudah karena memberikan kemudian fabrikasi dan kesederhanaan dalam pemodelan serta pencocokan impedensi. Yang kedua, yaitu adalah koaksial feed atau prop koaksial. Nah, ini yaitu teknik yang sangat umum digunakan untuk saluran microstrip patch antena. Jadi bagian dalam konduktor dari suatu konektor koaksial itu akan melewati bagian di elektrik substrat dan disolder ke patch radiasi. Sedangkan bagian luarnya akan terhubung ke ground plane. Nah, skema pencatuan prop koaksial ini keuntungannya yaitu saluran dapat ditempatkan pada lokasi sesuai kebutuhan di dalam patch agar sesuai dengan impedensi inputnya. Nah, ada nih faktor kelemahannya dari prop koaksial, yaitu saluran ini tuh bekerja pada bandwidth yang sempit dan cukup kecil, dan cukup sulit dalam fabrikasi karena lubang harus dibor pada substrat dan konektor yang menonjol pada bagian luar ground, sehingga tidak membuat sepenuhnya planar untuk ketebalan substrat. Selanjutnya adalah aperture couple feed. Nah, jenis ini radiasi patch dan saluran microstrip dipisahkan oleh ground. Jadi, penghubung antara patch dan saluran dilakukan melalui slot atau aperture. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah aperture pada ground-nya. Jadi, skema pencatuan aperture couple, yaitu celah koplingnya ini biasa berpusat di bawah patch, yang mengarah lebih rendah dengan konfigurasi simetris pola menyilang. Jumlah kopling ini ditentukan oleh bentuk dan ukuran dan lokasi celah. Nah, jadi secara umum bahan dielektrik yang tinggi digunakan untuk substrat dasar dan yang lebih tebal. Untuk material pun memiliki konstanta dielektrik yang rendah yang digunakan untuk substrat agar mengoptimalkan radiasi dari patch. Nah, itu adalah penjelasan dari aperture couple feed. Selanjutnya, yaitu skema pencatuan proximity couple. Nah, apa itu? Yaitu jenis teknik saluran ini itu disebut juga dengan skema coupling elektromagnetik. Nah, ini digunakan dua substrat 18 elektrik dan garis saluran di antara kedua substrat tersebut dan radiasi patch-nya pada beberapa bagian atas pada substrat teratas. Nah, keuntungan utama dari teknik ini adalah saluran dapat menghilangkan sebaran radiasi serta dapat menyediakan bandwidth yang sangat tinggi karena kenaikan keseluruhan ketebalan microstrip antena patch. Nah, skema ini juga menyediakan pilihan antara dua bahan dielektrik yang berbeda. Baiklah, untuk soal selanjutnya, yaitu tentang patch rectangular. Nah, patch rectangular ini juga biasa disebut dengan patch persegi panjang. Ini merupakan konfigurasi yang paling banyak digunakan. Kenapa? Karena sangat mudah untuk menganalisis
dan menggunakan modal saluran transmisi dan rongga ini. Dan juga ini juga yang paling kuat untuk substrat tipis. Ada yang pertama, yaitu modal saluran transmisi efek Pringing. Apa itu efek Pringing? Efek Pringing ini yaitu dimensi patch terbatas sepanjang lebar. Nah, bidang di tepi patch mengalami fringing. Jumlah pinggiran adalah fungsi dari dimensi tambalan dari ketinggian tersebut, ketinggian substrat tersebut. Untuk E-plane-nya, untuk E-plane-nya yang utama yaitu fungsi dari rasio sepanjang patch L. Dan ketinggian H, substrat L atau H, kemudian ada konstanta di elektrik, LR substrat. Nah, di sini ada, yang kedua adalah, sebelum itu, di sini ada beberapa rumus, yaitu dari 14.1, 14.2, sampai 14.7. Nah, untuk 14.1 ini, yaitu untuk frekuensi rendah, jadi konstanta di elektrik yang efektif pada dasarnya konstan, nah pada frekuensi intermediansi, nilai-nilai mulai meningkat secara monoton. Nah, nilai awal pada frekuensi rendah dan konstanta di elektrik disebut sebagai nilai statis. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Kemudian ada panjang efektif, frekuensi resonansi, dan lebar efektif. Nah, ini ada dalam bentuk rumus, yaitu ada delta L, kemudian ada delta L, kemudian ada kita mencari W, dan kita ada mencari L nanti, L panjang. Nah, kemudian ini adalah bentuk pengaplikasiannya dalam soal. Saya sudah merubah dengan soal ini dengan nomor BP terakhir yaitu 20. Nah, soal yang pertama yaitu soal ini yaitu design a rectangular microstrip antenna using a substrate RT or duroid 5880 with the electric constant 2,2 dengan hanya 0,1588 cm atau 0,0625 inches. So, as resonate at 20 GHz. Nah, frekuensi ini yang dirubah ke nomor BP terakhir kita. Solusi yang pertama yaitu kita menggunakan rumus 14.6. Nah, kita bisa lihat di sini. Rumus 14.6 yaitu W sama dengan 1/2 FR. FR akar dari min 0, kemudian E0, dikali E0, akar 2 per ER tambah 1 sama dengan V0 per 2 FR akar 2 per ER tambah 1. Nah, kita masukkan rumusnya dalam ini. Nah, ini dalam angkanya yaitu W sama dengan 30 per 2 dikali 20 akar 2 per 2,2 tambah 1, maka didapatkan hasil 0,592 cm sama dengan 0,233 inci. Selanjutnya, yaitu efektif dielektrik, RF. Nah, kita lihat rumus RF tadi, rumus RF. Nah, ini adalah rumus RF. Efektif dielektrik. Nah, rumus kita masukkan angka-angkanya, yaitu 2,2 tambah 1/2 ditambah 2,2 dikurang 1/2 kali 1 tambah 12. 0,1588 per 0,592 pangkat min setengah. Maka didapatkan hasil 1,892. Selanjutnya, kita cari delta L. Kita bisa lihat rumusnya di atas dulu, delta L. Delta L, nah, ini adalah rumus dari delta L. Delta L. Oke, kita masukkan angka-angkanya seperti ini. 0,1588 dikali 0,412, kemudian kali 1,892 tambah 0,3 dikali 0,592 per 0,1588 tambah 0,264 per,
kita masukkan angka yang di bawah, maka didapatkan hasil 0,07738 cm. Jika dikonversikan ke inci, maka didapatkan hasil 0,030 inci. Kemudian selanjutnya kita memakai rumus L, kita mencari nilai L panjang, yaitu lambda per 2 dikurang 2 delta L. Nah, kita masukkan angkanya 30 per 2 kali 20 akar 1,892 dikurang 2. Delta L yang didapat tadi 0,07738, maka hasilnya 0,39 inci. Kita rubah dalam bentuk inci, 0,39 cm dirubah dalam bentuk inci 0,153. Kemudian terakhir adalah effective length. LE sama dengan rumusnya L ditambah 2 delta L sama dengan lambda per 2. Nah, rumusnya 30 per 2 dikali 20 akar 1,892. Maka didapatkan hasil 0,545 cm jika dikonversikan dalam bentuk inci yaitu 0,214 inci. Baiklah, itulah penjelasan saya dalam ujian akhir semester mata kuliah Teori dan Perencanaan Antena. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.